Dolok Sanggul adalah sebuah negeri terpencil nun jauh di sana. Terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas suku yang ada di masyarakat Dolok Sanggul adalah suku Batak, dan hampir seluruh warganya adalah etnik Batak Toba yang memakai sistem marga sebagai nama keluarga. Dolok Sanggul bisa dikatakan kota dengan perkembangan yang cepat dibanding kota lainnya yang sama dimekarkan. Bicara pekerjaan yang digeluti, warga Dolok Sanggul kebanyakan bertani dan masih sangat kental dengan adat Batak yang masih tampak di tiap sudut kehidupan warga. Agama yang dianut masyarakat Dolok Sanggul mayoritas beragama Kristen. Data dari BPS tahun 2010 yang beragama Kristen Protestan mencapai 90,29%. Kemudian Katolik 5,54% dan Islam 3,61%. Dolok Sanggul terletak di dataran tinggi, berhawa dingin sejuk, suhunya mencapai 14-16 derajat Celcius. Tidak konsisten karena memiliki iklim yang mudah berubah. Topografi Dolok Sanggul mengatakan bahwa dataran Dolok Sanggul mencapai 2075 mdpl atau 2075 meter di atas permukaan laut. Masyarakat Dolok Sanggul memiliki kebudayaan yang unik, yaitu membuat makam yang cantik, bahkan lebih cantik dari rumahnya sendiri. Wisata di kota Dolok Sanggul ada di Desa Bakar. Di sanalah letak pinggiran Danau Toba, danau terluas di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, dan merupakan danau terluas kedua di dunia. Bakara tidak hanya dianugerahi pinggiran Danau Toba saja, tapi juga air terjun Janji, keindahan alam yang sangat mempesona, salah satu dari sekian primadona wisata. Konon, lokasi ini adalah tempat para raja mengungkap sumpah, maka dari itu dinamakan air terjun Janji. Tak hanya itu saja, wisata di Bakara yang paling menyita perhatianku adalah Istana Mongil Raja Batak paling tersohor, yaitu Tuan Raja Sisingamangaraja XII. Di sanalah Tuan Raja Sisingamangaraja XII dilahirkan, di Bakara pada 18 Februari 1845. Kalau ini adalah makam Sisingamangaraja X, kakek dari Sisingamangaraja XII. Beliau juga dimakamkan di sini.
Bagi sebagian orang, Dolok Sanggul hanyalah sebuah tempat yang menyimpan beberapa manusia dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Tapi bagiku, Dolok Sanggul bukan sekedar tempat, tapi juga sebuah kenangan, kehidupan, perjuangan, sejarah, cinta, dan saksi bisu dalam kehidupanku. Sehat, Bang? Oke, sehat. Iya. Bisa perkenalkan, Bang? Oke, nama saya Saiful Amri Manurung. Saya kerjanya petani. Sekarang sayur, cabai, sama tomat. Iya. Itu untuk sehari-hari saya. Iya, baik. Seperti yang kita tahu ya, masyarakat Dolok Sanggul ini mayoritasnya adalah petani. Dan sekarang saya sudah bertemu dengan salah satu petani dari Dolok Sanggul. Maka dari itu sekarang saya mulai akan melakukan wawancara. Seperti yang ada di depan kita ini, tanaman apa ini, Bang, kalau boleh tahu? Ini namanya tanaman apa? Cabai. Ini cabai ya? Sekarang lagi berbunga. Posisinya lagi berbunga. Ini udah berapa lama setelah ditanam ini kira-kira, Bang? Kurang lebih dia hampir 4 bulanan. Hampir 4 bulanan. Oh, berarti kalau sampai berbuah itu berapa bulan itu, Bang, kira-kira? Mulai dia istilahnya untuk hasil untuk diproduksi, untuk dijual dia 6,5 bulan kurang lebih lah. 6,5 bulan. Ya. 6,5 bulan itu ketika berbuah, dipanen dia bisa berbuah lagi. Ya, jangka panennya sampai, kalau tergantung pengurusan, bisa sampai 5 bulan, 4 bulan. Bisa sampai 5 bulan atau 4 bulan. Oh, berarti cabai ini termasuk tanaman jangka panjang juga ya. Iya. Selain cabai, biasanya masyarakat Dolok Sanggul ini nanam apa lagi, Bang? Kebanyakan ya tomat, Tomat, baru sayur-sayuran, sayuran, misalnya kol, sayur kait, wortel, ya, sayur manis. sayur manis. Ya. Yang paling dominan gitu, Bang, untuk sebagai apa hasil tani dari masyarakat Dolok Sanggul itu yang paling dominan itu apa, Bang, biasanya? Tergantung kita sendiri. Kalau untuk sehari-hari, untuk mingguan dia istilahnya itu bercepat penghasilannya ya tanam sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Kalau cabai sama tomat itu istilahnya itu ya penanamannya karena jangka lama itu dia, jadi berarti itu tabungan lah. Tabungan. Tabungan. Iya ya. Kalau sekali berhasil dia ya bisalah untuk nambah-nambahin di rumah, menambah apalah suasana untuk menambah untuk di rumah aja. Iya ya. Oh, berarti cabai, tomat, ya, sayur-sayuran, jagung. Oh ya, jagung itu biasanya kapan itu mulai ditanam itu, Bang? Kalau penanaman jagung juga sama kayak ibaratnya apa juga sayur. Cuman kalau jagung dia perawatan harus bagus juga. Harus bagus juga. Kalau sayur dia masih perawatan ringan lah, nggak terlalu banyak modal lah istilahnya. Iya ya. Oke, baik. Jadi kalau misalkan tanaman seperti cabai ini, tomat gitu, ada nggak musuh yang paling harus dihadapi gitu, Bang? Atau seperti hama gitu misalnya? Musuh yang paling besar gitu? Jadi sekarang ini kalau cabai dia hama paling apa itulah yang merusak bunganya, bisa jadi ulat-ulatan itu. Satu lagi ada istilah bahasa di sini mati gadis. Mati gadis itu istilahnya dia bisa jadi serang itu waktunya di mana cabai itu bagus-bagusnya, di situ dia kenanya. Itu pun menular. Iya, menular ya. Dan sekarang ini masih bisa dibilang payah lah untuk dicari obatnya dan penyebabnya karena apa. Ya, susah ya. Jadi di sini tanaman cabai ini kan ada apa ini namanya? Mulsa. Ya, mulsa. Apa ini kegunaan mulsa ini, Bang? Kalau mulsa ini paling dominan dia gunanya untuk menetralisir kadar air. Maka musim kemarau dan musim hujan juga. Musim kemarau dia bisa stabilkan panasnya tanah itu, netral juga airnya, hawanya sejuk. Kalau hujan kebanyakan hujan dia bisa dibuangnya. Apalagi menghindari tumbuhnya rumput-rumput itu. Iya ya. Jadi di antara semua tanaman hasil tani yang ada di Dolok Sanggul ini, kalau masalah harga yang paling dominan itu kemana itu, Bang? Masalah harga yang paling stabil lah gitu kita bilang. Kalau masalah harga ya sekarang yang mempermainkan harga itu adalah toke. Karena kita ya tahunya menjual. Masalah harga itu yang masalah harga itu ya toke semua. Berapa dari toke ya kita ya mau tak mau harus kita terima. Nah, kadang kita ada toke juga yang baik dia kan. Ada yang apa juga cari untung besar. Itu ya kendalanya di toke semua.
Kadang Toke mempermainkan harga, kita udah capek-capek ngurusnya semua, ya orang itu nggak peduli. Yang cari orang itu untung. Iya. Jadi ibaratnya mereka itu bisa memanipulasi harga lah gitu ya. Betul. Emangnya kenapa dia bisa memanipulasi harga gitu, Bang? Karena rata-rata kalau kita petani, apalagi namanya daerah kita, daerah Hubang dan Sundutan ini, kita belum ada sistem adanya koperasi. Jadi ya istilahnya ya masalah harga ya tetap masih toke lah. Berapa dari toke ya segitu. Jadi belum bisa kita ngomong. Kalau kita ada koperasi, ya kan namanya koperasi itu kan mengayomi masyarakat, memperbaiki untuk kemajuan untuk masyarakat. Jadi koperasi kan terlalu banyak mengambil untung. Kalau toke dia gimana cari untung besar ya, dia cari kesalahan-kesalahan. Seperti kurang bagus nih, iya nih, ada cacatnya nih. Tomat lah, yang apa lah, banyak penghasilan dari sana, dari sini. Jadi harga pun bisa diturunkan. Iya. Oke, baik Bang. Terima kasih atas masukannya tentang suasana pertanian yang ada di Dolok Sanggul ini, Bang. Makasih banyak, Bang ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah kehidupan petani yang ada di Dolok Sanggul. Mereka tidak bisa ditenangkan dengan harga jual tanaman mereka yang stabil. Tapi mereka juga harus mengadu nasib, menjual hasil tani yang dengan jerih payah mereka urus, terjual dengan harga yang tidak bisa ditebak. Tergantung seberapa besar harga yang diberikan para toke. Toke sendiri adalah orang yang menghimpun hasil tani dan melakukan pengoperasian serta pemasaran kepada masyarakat. Karena dengan besarnya biaya untuk menghimpun barang dari berbagai tempat dan juga pengoperasian hasil tani untuk pemasaran keluar daerah membutuhkan biaya yang relatif tinggi seperti truk, tempat, karyawan, dan lain-lain. Maka dari itu, para toke pun tidak bisa membeli hasil tani dengan harga yang stabil. Mereka juga harus melihat situasi yang ada. Andaikan saja pemerintah mau membuka mata dan bertindak untuk memakmurkan para petani dengan membuat koperasi, mungkin saja sistem mata pencaharian sebagai petani akan lebih terjaga kebudayaannya dan sejahtera. Saya Muhammad Fatahillah undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.